Shalom. Saya ucapkan sekali lagi Shalom. Selamat hari Minggu, selamat beribadah kembali di rumah Tuhan. Baiklah, kita akan memulai ibadah kita. Saya undang semuanya bangkit berdiri. Kita akan memuji nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa atas nafas kehidupan yang Kau berikan kepada kami sampai saat ini. Terima kasih atas berkat-berkat-Mu yang Kau berikan selama 1 minggu yang kami telah lalui. Di hari Sabat-Mu ini Bapa, kami berkumpul di rumah-Mu ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Sucikan dan kuduskan kami Bapa, agar kami layak di hadapan-Mu. Urapi hamba-Mu yang beritakan firman-Mu, dan biarlah firman-Mu menjadi berita bagi kami dan terang bagi jalan kami. Biarlah Roh Kudus bekerja di tempat ini. Kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapa. Karena kami berdoa di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Kita yang siap memuji dan memuliakan nama Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Selamat dulu saudaraku. Kita akan memasuki penyembahan kita. Berikan hatimu kepada Tuhan. Naikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Haleluya.
pada saat hari ini kami datang sujud di hadapan-Mu Tuhan. Kami masih bisa beribadah di tempat ini Bapa, melayani-Mu, menaikkan pujian sorai-sorai kami Bapa. Haleluya. Berkati kami Bapa, berkati setiap kami Tuhan. Ampuni kami Bapa, setiap dosa, pelanggaran, kesalahan apapun itu Bapa. Kami adalah manusia yang lemah Tuhan. Kami tidak tahu berbuat apa-apa jika kami menjauh dari kasih-Mu, dari cinta-Mu Tuhan. Karena pada saat akhir zaman ini Bapa, kami takut Tuhan, kabar buruk Tuhan, kiri kanan Tuhan. Tapi kami tetap mengandalkan firman-Mu Tuhan, firman-Mu yang saat ini menjadi pegangan hidup kami Bapa. Tuhan, sebentar lagi kami akan bersorak-sorai, melompat-lompat Bapa, untuk memuji memuliakan Allah. Kita semuanya siap memuji nama Tuhan. Sama-sama katakan amin. Sebelum kita duduk, saya mau bertanya, apakah di sini ada jemaat kita yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini? Kalau ada lambaikan tangannya, saudara. Haleluya. Semoga di minggu-minggu berikutnya bisa bergabung di gereja kita ini. Haleluya. Kita angkat satu pujian kita, Ku diberi kuasa. Masih semangat saudara? Masih semangat? Amin. Haleluya. Kau yang maha tahu
kasih Tuhan. Roh Kudus selalu mengingatkan kami untuk kami selalu setia dalam segala keadaan, bahwa di hari-hari terakhir nanti akan datang masa-masa sukar. Tetapi Roh Kudus mengingatkan kami untuk kami selalu kuat di dalam Tuhan, dan Tuhan sendirilah yang memberikan kekuatan kepada kami untuk kami dapat melalui padang gurun kami, hingga pada akhirnya kami lulus dan sampai kepada tujuan kami, tujuan yang Tuhan tunjukkan kepada kami. Terima kasih Bapa, urapi hamba, urapi kami. Tuhan yang berkata-kata, Tuhan yang dimuliakan, Tuhan yang ditinggikan. Berbicaralah Roh Kudus. Terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita diberkati Tuhan bersama-sama. Kita katakan amin. Tepuk tangannya untuk Tuhan. Silakan duduk lagi ya. Silakan duduk. Salam Bapak Ibu. Ya. Jadi tuntunan kita di bulan-bulan ini adalah peperangan rohani. Ada berapa banyak sih yang sedang perang? Ada yang sedang perang? Perang maksudnya menghadapi persoalan hidup, persoalan ekonomi, mungkin persoalan di rumah tangga. Ada yang sedang bergumul? Boleh lambaikan tangannya. Oh, berarti semua aman aja ya. Puji Tuhan. Nah Bapak Ibu, apa itu peperangan rohani? Peperangan rohani itu peperangan yang terus berlangsung antara yang baik dengan yang tidak baik, atau yang jahat, gitu ya. Nah itu peperangan rohani. Nah, peperangan rohani ini terjadi di dalam roh, bukan fisik. Tetapi akibat dari roh kita ini yang mungkin sedang down, akibat persoalan atau akibat proses, maka itu berpengaruh kepada fisik kita, gitu. Karena Allah yang kita sembah adalah roh, gitu kan. Nah, ketika kita mengalami persoalan, kita minta perlindungan dan penyelesaian persoalan itu sama siapa? Kepada roh Allah, ya kan? Siapa saja yang bisa kena, istilahnya yang mengalami peperangan rohani. Nah, Alkitab mencatat bahwa iblis sedang mengaum-ngaum seperti singa yang siap menerkam orang yang lemah. Nah itu. Nah Bapak Ibu, kita harus paham nih, peperangan rohani itu seperti apa, gitu. Kita harus pahami. Nah, coba kita buka di Efesus 6 ayat 12. Efesus 6 ayat 12. Ya, di sini ada ya. Efesus 6 ayat 12. Rasul Paulus mengatakan, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu di dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Nah Bapak Ibu, di hari-hari terakhir Alkitab mengatakan akan datang masa-masa sukar. Itu sudah diingatkan sama kita. Jauh sebelumnya sudah diingatkan bahwa hari-hari terakhir akan datang masa-masa sukar. Jadi setiap kita anak-anak Tuhan itu memahami bahwa peperangan kita itu bukan melawan darah dan daging, tetapi penguasa-penguasa penghulu gelap, ya, yang terus menggoda kita untuk seperti itu. Kalau kita mengalami persoalan,
Keuangan contohnya. Nah, iblis akan membisikkan, bro, di sana kan ada orang yang bisa menggandakan uang. Datang aja ke sana. Itu tugas iblis. Bro, coba aja putar uang murah, sisa uang sekian. Ayo di sana ada gaduh apa? Gaduh, ya main gaduh gitu. Besar kecil. Ternyata hancur gitu kan. Jadi banyak lagi. Jadi peperangan rohani ini seperti itulah istilahnya. Ketika kita masuk di dalam dapur persoalan, iblis itu mau mencari orang yang goyang, orang yang separuh imannya, ya, orang yang sikit-sikit tahu firman. Tetapi kalau kita itu tekun belajar mencari firman Tuhan, maka kita akan tahu rahasia firman Tuhan, bagaimana cara menghadapi peperangan ini, peperangan rohani ini. Nah, satu ya, alihkanlah fokus kita kepada hal-hal rohani. Itu satu. Fokuskan fokus kita itu, pandangan kita itu kepada hal-hal yang rohani. Nah, contoh, kalau yang ini saya beri contoh ya. Saya kan baru pulang dari Flores NTT beberapa minggu yang lalu. Nah, jadi saya kira indah-indah saja karena ikut sama Tuhan itu kan aman ini gitu kan. Ternyata apa yang terjadi Bapak Ibu? Tantangan pertama itu ketika mendarat di Kupang. Di situ kami nggak bisa mendarat karena memang harus putar lagi. Kena cuaca saat itu badai, jadi nggak bisa mendarat begitu saja. Dan pilotnya seharusnya enak memberitahukan dengan bahasa yang manis. Saat itu pilotnya katakan, Bapak Ibu yang terhormat, kita akan mendarat di bandara yang di depan. Nggak tahu di depan itu dari mana. Dia bilang gitu. Nah, cara waktunya ya pakai kata ya, katanya. Mana pernah gitu pilot kan? Cara waktunya ya 20 menit lah, katanya gitu. Nggak pernahnya kan. Dan kita udah pegang-pegangan apa itu kursi di situ, ya udah apa terjadilah. Tetapi akhirnya mendarat dengan baik. Setelah itu kabar kedua, kami dibatalkan terbang melanjutkan ke daerah Ruteng. Ada sana, mungkin pernah dengar ya daerah Ruteng di NTT. Nah, Ruteng dan Bajawa itu tujuan kami. Pada akhirnya kami dialihkan ke kota yang memang lagi top-topnya sekarang, itu namanya Labuan Bajo. Akhirnya kami terbang ke Labuan Bajo, nginap saya 1 malam di situ. Nah, disinilah persoalan itu terjadi. Kami nginap di lantai 8 di sebuah hotel di salah satu pantai di sana. Ini koyak 3 jaditan. Nah, kalau ada 3 jaditan, bangun pagi elok, kita seharusnya melihat pemandangan ini nggak elok, melihat ke arah ujung Serang dengan kaca hotel yang pecah semua saya buat. Nah, saya bingung juga di sini. Kenapa ini diizinkan? Kita berdoa, sebelum pergi berdoa, ya kan? Lagi di bandara tadi berdoa, waktu mau tidur berdoa, bangun tidur berdoa. Tapi kenapa? Ketika saya koyak dan kaca hotel itu pecah, tebalnya itu lumayan tebal itu. Nah, kedua, ketika kami berangkat baru yang 2 malam nginap di sana, baru pindah lagi kami ke kota Bajawa, nginap 2 malam. Nah, di Bajawa ini apa yang terjadi? Saya keracunan. Tuhan izinkan saya keracunan makanan. Sebenarnya saya adalah pribadi yang paling susah untuk diajak berobat, paling susah diajak untuk rumah sakit. Tetapi keadaan saat itu mengerikan sekali. Karena jantung saya itu detaknya tuh berdeg-deg. Nah, sementara
irama napas itu kan terbatas. Saya takut ada ledakan di pembuluh darah atau di mana gitu. Nah ini udah luar biasa yang terjadi. Mata saya merah semua persis kayak zombie. Muka saya merah semua. Udah itu saya oyong, hampir nggak bisa berjalan. Pada akhirnya saya dilarikan ke rumah sakit dekat situ. Dan puji Tuhan pukul 12 malam semuanya netral. Kan gitu. Saya bertanya di situ, Tuhan, apa yang diizinkan? Apakah saya datang ke pulau ini untuk dieksekusi gitu kan? Dipecahkan kepala, diracuni saya di sana. Yang tadinya enak, indah-indah, berangkat ke NTT, Flores, adalah buat baju, tetapi saya hadapi seperti itu. Nah, itulah peperangan Tuhan. Ya, kemanapun kita pergi, siapapun kita tetap masuk dalam double proses. Apapun bapak dan ibu, bapak dan ibu, saudara dan saya gitu ya. Tetapi yang Tuhan perkenalkan di situ adalah bahwa ketika saya mengalami pecah kepala dan keracunan itu, ketahuanlah bagaimana masyarakat di situ. Macam di baju tadi pas koyak itu tadi, saya mendapatkan perlakuan seperti membesar gitu ya. Saya dilarikan ke puskesmas Baju, saya diutamakan, saya diantar di hotel, baru pulang dijemput di hotel. Begitu pulang dari rumah sakit, kita mesti ketemu para manajemen hotel untuk membicarakan kaca yang pecah gitu kan. Nah, tetapi apa yang terjadi? Nah, di sini kuasa Tuhan itu. Pihak hotel minta maaf. Saya bingung, loh Pak, saya yang mecahkan. Kenapa pihak hotel yang meminta maaf? Yang penting Bapak sehat-sehat, keluar dari sini sehat Bapak. Oh iya, terima kasih banyak. Jadi atas nama manajemen kami meminta maaf padanya. Wah, itu hotel bintang 5 loh. Dan hotel yang terkenal gitu ya, La Prima kalau bisa terpilih itu di YouTube. Tetapi kuasa Tuhan luar biasa atas kita. Kita tidak dibinasakan di sana, kita dipermalukan. Nah, ketika keracunan itu juga, ketika saya nyampe ke tempat itu, saya dilarikan ke rumah sakit. Di rumah sakit saya dilarikan ke UGD. Di UGD kita langsung dikasih oksigen, dikasih infus. Setelah itu istri dari awal ingin mendaftarkan gitu kan, seraya saya diobati, istri mendaftar. Dimarahi pihak rumah sakit istri saya. Mama, nanti itu mendaftar, nyawa dulu. Ini Bapak kedinginan, nanti itu. Begitu sudah selesai, baru bilang, nah, Mama tadi mau mendaftar. Iya, daftarlah, padahal sudah selesai. Keren. Nah, jadi Tuhan juga ingin memberitahukan bahwa masyarakat di sana itu semuanya baik, aman. Nah, Tuhan juga ingin mengatakan bahwa apapun keadaanmu, aku ada bersama-samamu, kata Tuhan. Nah, karena memang itulah fungsinya kita itu tadinya berdoa, kita berdoa. Memang itu diizinkan semua terjadi, tetapi solusinya Tuhan kasih, gitu ya. Jadi kita fokus kepada yang namanya hal-hal yang rohani. Begitu kemarin saya sakit, mungkin kalau saya gak rohani kan udah gak betul lah. Tuhan itu doanya kita semalam, tengok ini yang terjadi, udahlah gak usah lah terlalu aktif dari gereja kan gitu kan. Mana Tuhan itu? Nanti. Tetapi ketika udah selesai semua, baru pandang apa hal yang rohani yang kita dapat di sini. Ternyata luar biasa, ya kan? Pandang hal-hal yang rohani. Nah, oleh karena itu setelah kita pulang dari sana,
Kita dengar ada total 8 orang anggota FA kita positif COVID. Nah, sementara uang kita sudah keluar banyak tadi untuk ke sana, kan gitu. Udah habis biaya tiket, biaya hotel, biaya lain-lain. 10 hari kita di sana udah habis uang. Gitu. Tetapi mendengar ke-8 ini kena, Tuhan perintahkan sama kita, kirim. Keluarga si A kena, ya udah kita kirim beras, telur, minyak, gula, bla bla bla, kentakinya, ininya, obat kita kirim. Di telepon lagi, EDW lagi, keluarga anu kena. Gimana nih? Diskusi sama istri. Kirim kan? Pokoknya kirim. Si anu kena, kirim. Nah, jadi pandang hal-hal yang berbau rohani. Uang kita sudah tipis, ya kan? Uang sudah tipis, sudah habis. Tetapi Tuhan perintahkan, ini dipandanglah hal-hal yang rohani. Ya udah kirim, beri. Pertanyaannya, apakah betul-betul habis uang murah? Enggak. Luar biasa Tuhan kita. Semakin kita sering keluar, semakin banyak yang masuk. Kalau nggak percaya buktikan aja, ya. Tapi jangan punya motivasi. Aku ngasih 100.000 nanti 100 kali lipat masuk. Gitu kan? Enggak itu motivasinya. Motivasi kita adalah mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, ya. Apalagi apa yang terjadi di gereja, contohnya gereja Supres, gereja di tempat ini sedang membangun contohnya. Ya, ini tuntunan beri, kasih, ya kasih saja, beri. Apa alasan kita memberi? Karena aku mengasihi Tuhan. Kasih. Di sini juga apa tuntunannya? Begini. Kasih. Ayo. Tuhan tidak minta nyawa kita. Tuhan minta kesetiaan kita. Tuhan minta hati kita. Kerelaan kita mau memberi, kerelaan kita mau mencintai Tuhan sungguh-sungguh. Yang kedua, andalkan kekuatan Tuhan. Ya. Jadi ketika kita hari ini sudah mengalami yang namanya Omikron, andalkan kekuatan Tuhan. Tanya sama Tuhan, apa yang aku harus buat? Apa Tuhan yang aku harus lakukan? Tanya, nanti Tuhan jawab. Dan itu pasti. Kalau ditanya, kau pernah kena Omikron? Gak tahu juga ya, karena saya demam, saya pernah mulai lemas, saya pernah hampir gak bisa bernapas di rumah, pernah sesak tadi. Tetapi saya mengurus-urus beberapa saat, ya minum vitamin, saya makan beberapa, akhirnya ya sehat ya, berbarengan dengan doa ujian penyembahan. Jadi janji Tuhan itu tiada namanya, mengandalkan Tuhan. Ya, ketiga, tinggalkan pikiran-pikiran yang penuh dengan keangkuhan. Nah, kemarin saya ke Belawan bertemu dengan gembala kita yang di sana, mantan gembala yang di Sumatera Pusat, Bapak Pendeta Edi Suwarno. Nah, saat itu Pak Edi Suwarno sudah habis, baru selesai bansos. Nah, saya bertemu dengan ibu daripada Bapak Gembala. Ibu ini umurnya 93 tahun. Umur 93 tahun masih bisa naik tangga, ya kan? Nah, saya tanya, Ama, apa rahasianya kok bisa kuat ya walaupun umurnya udah 93 tahun? Apa jawabannya? Jawabannya persis, lu jangan sombong, lu jangan angkuh, hidup lu rendahkan diri di hadapan Tuhan. Lu mesti rendahkan hati.
Dan satu lagi katanya, no, bantu orang. Wih, pas sekali ya kan. Makanya sampai sekarang sehat ya, umur 93 tahun, naik tangga ya sendiri gitu. Kalau di sini ada umur 93 tahun, gimana keadaannya kita lihat? Wah, kita agak reotnya kayak pinggang gini ya. Saya umurnya 50 tahun, enggak lari sedikit ke sana, kadang capeknya cepat gitu ya. Karena saya memiliki keadaan napas pendek. Jadi kalau lari lama-lama nggak sanggup. Ya. Nah, nanti Timo akan meneruskan. Yang keempat, tunjukkan ketaatan dan pengendalian diri. Tuh, tunjukkan ketaatan dan pengendalian diri. Saya lanjut lagi. Kelima, tetaplah waspada. Nah, ini kita lihat ayatnya. 1 Petrus 5 ayat 8. 1 Petrus 5 ayat 8. Oke, saya bacakan. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan di sekeliling sama seperti singa. Ini dia. Tetaplah waspada. Ketika datang persoalan hidup, langsung datang kepada Tuhan, ya, langsung datang kepada Tuhan. Nah, membangun mesbah itu sangat penting sekali, ya. Mesbah keluarga, mesbah pribadi itu dibangun setiap hari. Saya ya, setiap pagi itu mengantar istri ke ke kilometer 13,8 jalan DJ. Nah, saya sengaja pulang itu dari jalan yang banyak sawahnya, itu di dalam Ciri tembus ke Simpang Lati. Ketika suasana sawah itulah, di situ saya bernyanyi untuk Tuhan, saya menyembah Tuhan. Nah, lagunya ini. Rumah tangga lu aman-aman aja lah ya, lu kan anak Tuhan. Siapa bilang? Enggak. Saya sama istri sering banget berantem. Sering banget berantem. Loh, kalian kan berjodoh, kalian kan karena jodoh lah makanya disatukan gitu kan. Nah, dengar para jombloers yang belum menikah. Pernikahan itu pertemuan antara pihak laki-laki dan perempuan yang memiliki perbedaan pikiran, perbedaan sifat, perbedaan hobi.
Lalu Tuhan satukan di pelaminan. Nah, jadi aman-aman rumah tangga dalam Tuhan. Saya sama istri itu kalau berbicara tentang makanan, makan di mana kita? Oh, makan di sini lah. Oh enggak lah, kita di sini aja lebih begini. Jangan gitu juga lah. Udah mulai tekan. Ya itu nanti masalah pendapat kalau nonton film. Maunya si Anu itu tadi begini ya. Oh ya enggak lah. Gini. Ya salah lah. Gini. Berantem. Masalah pakaian. Nggak cocok itu. Kan hari ini begini. Berantem. Loh di mana letak cerita anak Tuhannya? Cerita anak Tuhannya. Memang kami bertengkar, tapi sejam kemudian kami teletabis, berpelukan. Itu bedanya anak-anak Tuhan berantem dengan anak-anak yang anak-anak dunia. Kalau anak-anak yang belum, maksudnya orang yang belum hidup di dalam Tuhan berantem, udah sama-sama tahu lah kan. Piring terbang, baju terbang, kemudian anak pindah ke rumah, gitu kan. Tetapi kalau anak Tuhan itu berantem, berbeda. Masalah hobi beda. Istriku suka bulu tangkis, saya suka tenis meja. Mana lagi saya olahraga? Istri suka jogging ke lapangan Merdeka. Saya sarapan pagi dulu enaknya. Udah selalu berantem. Tetapi setelah itu udah rekonsiliasi dan perdamaian. Cukup 1 jam saja. Ya, tak perlu kita berlama-lama berantem. Ya, oke. Ku mau. Mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, cinta Yesus. Layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba ya Bapa ya Tuhan, pakailah sesuai dengan rencana. Apakah itu cuma lip dari bibir kita? Nah, saya share sama Timothy ya kemarin itu, ini terakhir ya. Kita sudah hidup di dalam Tuhan. Akan tetapi pernah ada seorang hamba Tuhan berdoa. Sekali berdoa, tetapi gak ada jawaban. 2 kali berdoa, gak ada jawaban. 3 kali berdoa, gak ada jawaban. 4 kali, enggak juga. 5 kali, enggak juga. Loh, kenapa bisa? Orang tua punya anak, si anak minta handphone. Orang tuanya bilang, belajar dulu kau, atau kerjakan kerjaan rumah, nanti bapak beli. Tapi anak ngambek, istilahnya anaknya ini, istilahnya biasa-biasa aja. Besoknya dicoba lagi, Pak, belikan apa handphone. Kau bermalas-malasan bapak nengok. Belajar kok malas.
Sampai 5 kali anaknya minta, nggak dikasih bapaknya. Tetapi satu hari si anak nggak meminta, tetapi dia malam ditengok itu belajar. Pagi hari bangun tepat di sekolah dengan tepat, pulang sekolah dia kerjakan pekerjaan rumah. Setelah itu dia sore-sore dia main sama bapaknya, malamnya belajar lagi. Dibuktikannya bahwa saya adalah anak yang terbaik yang bapaknya miliki. Satu hari mungkin bapaknya tengok dia duduk di antara teman-temannya yang punya handphone, dia gak punya handphone. Karena anaknya ini rajin belajar dan rajin bekerja di rumah dan sering komunikasi dengan dia, tanpa diminta handphone itu didatangkan. Setuju kan apa di situ? Setuju ya orang tua ya? Begitu juga dengan Tuhan. Enggak kita minta pun sama dia. Kita mulai bangun mesbah pagi hari, kita mulai hidup benar di sehari-hari. Malam hari kita membangun mesbah lagi. Lagu yang ini, tahu apa? Tahu lagunya ya? Aku nggak tahu soalnya lupa. Nah, apa cuman lagunya itu tahu isi hatiku ya kan? Di situ Tuhan tahu isi hati kita. Nah, saya bilang sama si Timothy kemarin, aku berdoa besok dikasih. Itu sering saya saksikan ya. Tuhan, aku nggak mau ngontrak rumah sampai satu lagi apa uang enggak. Tuhan kasih kami rumah. Nah, ketika kami membuktikan kami anak Tuhan, mau buka pos PI Namu Ngiri, buka pos PI Lingga, buka pos PI yang ada di Gunung Gertang, terus curhat sama Tuhan. Kami kena panas, kena hujan, tapi kami bersyukur walaupun kami punya kerinduan memiliki mobil, ya kan? Tapi apa yang terjadi? Kami ditelepon, ambil keren mobil itu, kan? Dikasih kami mobil. Jadi apa yang kita doakan itu Tuhan kasih. Satu saat aku bokeh, gak ada lagi duitku, aku sudah resign. Aku curhat sama Tuhan, Tuhan gimana ya? Aku gak ada lagi, aku mau pelayanan, aku udah mau gitu. Besoknya aku diundang ke rumah salah seorang itu untuk ada ucapan syukur. Nah, kita menyampaikan firman dan doa. Begitu pulang kita dikasih amplop. Aku bilang 500.000, 200.000 mau luar biasa gitu kan. Tetapi sampai di mobil saya cek 2 juta ada 30 menit. Nah, jadi Tuhan ini luar biasa. Ya, ketika kita mulai bergumul dalam hal ekonomi, ketika kita mulai berperang tentang hubungan suami istri, tentang anak, tentang apapun di pekerjaan kita, ketika kita datang kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, memandang hal-hal yang rohani, benar baik, Tuhan itu akan menyelamatkan kita, Tuhan akan menopang kita. Ya, sama seperti bangsa Israel yang sudah berjalan di padang gurun, Tuhan ada di tengah-tengah mereka, ya kan? Melalui tiang api dan tiang awan. Amin.
Nah di sini saya akan menuntut Bapak Ibu untuk membuka Lukas pasal 15 ayat 10. Mungkin di situ sudah ada ya ayatnya. Lukas pasal 15 ayat 10. Lukas pasal 15 ayat 10. Demikian firman Tuhan, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang yang berdosa akan mengalami pertobatan. Ya, Bapak Ibu dan peserta jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, kenapa saya mengumumkan ayat ini dengan peperangan rohani? Karena peperangan rohani ya sesungguhnya itu bicara tentang kehidupan kita. Ya, saya mungkin akan menjelaskan kepada Bapak Ibu tujuan kita itu, tujuan kita ada di dunia ini untuk apa? Ya, salah satu hamba Tuhan, ya pernah berbicara begini, untuk apa Tuhan menciptakan kita? Tuhan menciptakan kita untuk menyatakan kasih kita, untuk menyatakan kasihnya kepada setiap kita. Dan ketika kasihnya sudah ada bagi setiap kita, kita harus membagikannya kembali kepada siapa? Orang-orang yang ada di sekitar kita. Mungkin di saat pandemi COVID ini kita tidak bisa beramah-tamah, kita tidak bisa berkumpul kembali dengan orang-orang yang mungkin jauh di luar kota saudara-saudara kita. Ya. Tapi itu tidak mengurangi sukacita kita karena pada saat ini semua sudah menggunakan media elektronik khususnya melalui Zoom. Nah, akan tetapi ada kita harus tahu ya di ayat ini juga bicara ketika anak Tuhan sudah kita, ketika anak Tuhan mengalami suatu hal yang bahagia, seluruh surga sudah cinta. Amin. Nah, akan tetapi kita harus juga tahu ada satu pribadi yang tidak suka ketika kita mengalami kesukaan, sukacita yang itu siapa? Setan mau hidup kita itu menderita. Setan mau hidup kita itu susah. Ya, bahkan dari itu dari segi ekonomi, sosial, agama, semua dia. Tetapi apa yang harus kita lakukan di saat-saat terakhir ini? Makin mendekat dengan Tuhan, hidup dekat dengan Tuhan. Ya, di saat yang susah, di saat yang tidak baik pada saat ini, itu yang harus kita lakukan. Karena apa? Itulah tujuan kita ada di dunia ini. Siapakah yang harus menjalani hal ini? Itu kita ciptaan Tuhan. 1 Yohanes 5 ayat 4 sampai ayat 5. Di situ tertulis kita itu dilahirkan dari siapa? Ya dari Tuhan. Kalau kita dilahirkan dari Tuhan, berarti kita harus menjadi seperti pribadi yang menciptakan kita. Nah, tapi apa yang terjadi? Di saat pandemi ini kita tidak bisa berinteraksi dengan orang-orang yang di sekitar kita. Bahkan mungkin kita sering mendengar ya kalau kita dulu sebelum pandemi COVID ya, ada orang-orang yang mungkin tidak suka dengan kita mungkin sering bilang begini, orang itu lagi. Udah deh kita gak usah bicarain dia, udah deh kita gak usah main dia, gitu orang yang jelek loh, gitu orang yang suka menjadi kita di belakang loh, kita jadikan aja deh. Apakah itu yang Tuhan mau? Enggak. Yang Tuhan mau itu adalah kita mengasihi dia, apapun itu caranya. Saya juga sering sekali ditegur oleh mama saya, ya karena saya itu pribadi yang istilahnya kalau ada orang-orang yang tidak suka dengan saya, maka saya sering sekali membalas berkali-kali lipat pada orang itu. Karena mungkin saya sering tidak punya uang, saya mungkin ekonomi saya lebih rendah daripada dia, orang yang memuji saya. Tapi kalau saya bilang apa? Kamu kasih dia. Kalau saya tanya, dengan cara apa saya bisa mengasihi dia? Doakan dia. Dan kita sebagai anak Tuhan juga seperti itu. Tuhan Yesus pun juga seperti itu. Dia mendoakan orang-orang yang harus seperti dia. Bahkan muridnya sendiri pun dia doakan. Dia tahu ada pengkhianat di situ, tahu. Tapi apa yang Yesus lakukan? Setiap pagi dia datang kepada Bapaknya untuk berdoa. Yesus juga pernah bilang begini, aku datang ke dunia untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Bapakku. Demikian juga kita sebagai anak-anak Tuhan.
Nah, apa yang terjadi kalau kita tidak menggunakan Tuhan melalui kehidupan kita? Setan senang. Ya Bapak Ibu, kita juga harus menyadari bukan hanya Tuhan yang mencari jiwa, tapi setan pun juga mencari jiwa. Maaf jika saya berkata hal seperti itu. Karena apa? Mungkin kita sering sekali bertanya, apakah neraka itu diciptakan bagi kita? Tuhan? Enggak. Neraka itu dulunya diciptakannya untuk setan dan para pengikutnya. Nah, tetapi bagaimana anak-anak untuk bisa masuk ke dalamnya? Karena itu tadi, kita tidak mengikuti apa maunya Tuhan untuk masuk ke dalamnya. Untuk apa juga setan juga mencari kita, ya supaya ada kawannya untuk ikut berada di pengumuman bersama-sama dengan dia. Ya, saya saat ini sedang belajar juga mengenai hal ini karena saya pernah melihat ada dua tempat, ya, di mana orang yang tadinya tidak hidup dalam Tuhan dan akhirnya mati, bahkan sampai hari mati masih hidup, dia akan berada di tempat yang sama. Ada dua tempat yang berbeda. Pertama itu adalah Hades. Bapak Ibu mungkin sudah tahu tentang hal ini. Hades itu adalah tempat di mana orang yang tadinya mati, bahkan hidupnya juga di dalam Tuhan, dia masuk ke area situ. Nah, tetapi pada saat penghakiman datang, apabila orang itu juga tidak dalam Tuhan, dia akan masuk ke tempat yang kedua, yaitu adalah Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang terdapat di dalam Tuhan, kita sudah diciptakan Tuhan sebegitu indahnya. Ya, isi kita ada saat ini. Kalau kita masuk ke sana, apa gunanya kita hidup? Ya. Tadi mungkin Pak Romi juga sudah menjelaskan bagaimana yang ibu daripada negara kita, Pak Edi, suaranya, ya bagaimana bisa jadi ulama seperti itu, punya semua satu. Itu melakukan apa yang menjadi tanda Bapa dalam hidup kita, kesombongan. Ya, Tuhan sangat benci dengan dosa sombongan. Tidak sombong, ya, selalu melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Ya mungkin untuk kita menjauhi orang itu, menjauhi orang-orang yang tidak kita kenal, mungkin itu baik. Tapi untuk Tuhan apakah itu baik bagi kita? Mari sama-sama kita periksa hati kita lebih dalam lagi. Dan poin yang ketiga, mungkin di sini akan membahas mengapa kita harus mencari para rohani. Nah, karena itu tujuan untuk kita. Ya, tadi di Efesus pasal 6 ayat 12, dan di situ ditulis bahwa perjuangan kita itu bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan penguasa-penguasa yang udara. Siapa juga? Setan. Nah, Bapak Ibu, kata jemaat dikasih oleh Tuhan, setan itu pribadi yang tidak kelihatan. Nah, tetapi kita bisa jadi tempatnya ketika kita berinteraksi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, mungkin kita benci dengan orang itu, ketika kita difitnah, bahkan ketika kita dipukuli juga kita berharap, katanya orang itu kan pasti pernah ya di antara kita mengalami hal yang seperti itu. Tapi apa yang Tuhan mau? Seperti saya katakan tadi, kasihilah mereka. Mungkin saat ini kita pikir kita harus kasih melalui uang, kita jumpa dengan mereka, membayari mereka, makan dan lain sebagainya. Tidak. Lakukan hal yang itu dulu, itu adalah mendoakan mereka. Jujur saja saya mungkin punya orang yang saya benci saat ini pasti ada. Ada. Tapi Tuhan apa yang Tuhan mau dari saya? Mama saya, bahkan buat saya, Pak Roni juga saya menjelaskan. Doakan mereka. Itu saja. Karena Yesus pun juga mendoakan mereka. Lakukan apa yang menjadi Bapak dalam hidup kita, untuk dalam pekerjaan, di dalam rumah tangga kita, sekolah kita, dan Tuhan akan bisa masuknya bagi kita. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Ya, poin berikutnya, bagaimana kita mencari peperangan rohani ini? Mari kita buka lagi sampai ayat 5 tadi. Di situ ada senjata yang harus kita ketahui. Satu yang ada 5 ayat 4. Ya, satu Yohanes 5:4, demikian firman Tuhan. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Nah, Bapak Ibu jemaat dikasih oleh Tuhan, inilah senjata kita dalam menjalani kehidupan ini, yaitu iman kita. Kita mungkin sering mendengar orang Kristen adalah orang yang beriman, tapi dari diri kita sendiri tidak menjalani
tidak menunjukkan bahwa kita itu adalah orang yang beriman. Karena apa? Tindakan kita yang mungkin karena seperti saya bilang tadi, sering menjelekan orang lain, bahkan kita tahu firman Tuhan bahkan, tapi kita tidak melakukannya. Apakah itu dapat dijadikan sebagai orang yang tidak beriman? Ya. Bagaimana cara kita mengalahkan diri kita? Kita harus mempunyai iman. Tapi iman yang disertai apa dulu? Iman yang disertai dengan kasih. Ya. Setan tak suka melihat ketika kita mengasihi musuh kita, ketika kita mendoakan musuh kita, dia tidak suka akan hal itu. Sehingga setan mungkin mengatakan pikiran kita, ya, supaya kita tidak bisa mendoakan orang tersebut. Akan tetapi apa yang Tuhan mau pada saat ini? Bagaimana kita bisa mendengarkan suara Tuhan dalam hidup kita? Ya. Pak Roni mungkin sudah menjelaskan juga kepada kita tadi, membaca firman Tuhan. Mungkin saat ini masih sulit. Saya pun juga masih sulit. Ya. Mungkin kita punya rencana, punya planning. Satu hari kita baca 2 pasal, 4 pasal, 6 pasal. Nah, itu dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Kita punya planning itu semua. Nah, akan tetapi kadang kita malas membaca. Karena apa? Itu aja ayat yang dibaca, kata-katanya juga sama. Nah, akan tetapi kita juga harus tahu, ya, cara kita bisa mengenal segala sesuatunya, ya. Dan cara untuk bisa mengetahui apa menjadi suara Tuhan bagi kita, ya baca Alkitab. Cuma itu doang. Gak ada lagi sumber lain. Ya mungkin kalau kita berkonsultasi dengan para hamba Tuhan, ya mungkin itu jawaban kedua, ketiga, atau jawaban keberapa pun itu. Nah, tetapi apa yang penting? Bacalah dengan Tuhan setiap hari. Dan saya pernah menonton suatu ilustrasi dari mana ada satu orang yang tadinya dukun, dia punya misi untuk menyerang orang-orang yang hidup dalam Tuhan. Nah, pada saat dia menyerang anak Tuhan ini, dia nggak bisa menyerang karena anak Tuhan ini lagi baca Alkitab. Nah, begitu juga kita. Ya, kalau kita punya problem, ya, kalau kita punya masalah, kalau kita punya ya segala sesuatu yang mungkin kita rasa untuk beban berat, baca Alkitab. Itu lebih penting. Yang kedua, senjata yang paling penting itu adalah beriman. Itu tadi saya sudah jelaskan. Yang ketiga, yang paling penting dari antara itu semua adalah kasih. Kasihilah sesama kita. Ya, kita jangan mau katakan love God, love each other. Tapi kita harus melakukan itu sama saja dengan mengasihi. Amin. Kita harus melakukan itu. Yang ketiga, jalanilah itu, maka nama Tuhan dipermuliakan. Kapan kita harus melakukan hal tersebut? Saat ini. Ya, mulai dari tempat ini, bukan hanya saya yang belajar, bukan hanya ya semua yang ada di sini, tapi kita harus jalani bersama-sama. Dimanapun, berapapun kita berada. Yang mungkin kita jumpa dengan orang tersebut, ya saya mungkin juga pengalaman yang sama. Tapi mulai tanamkan dalam hati kita, pikiran kita. Dan ketika kita tanamkan itu, maka itu menimbulkan suatu tindakan bagi kita supaya apa? Buat hidup kita ada. Senjata yang tadinya kita punya, kita bisa keluarkan dan kita bisa menghati si jahat atau mungkin mendakwa kita di hadapan Tuhan. Amin. Yang mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini, sehingga kata Tuhan berupa bagi kita, nama Tuhan dipermuliakan, dan peperangan yang kita jalani pada hari ini kita menangkan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapak, terima kasih buat hari ini. Terima kasih Roh Kudus yang sudah memberikan kami pengertian, dan kami berdoa terus ke depannya, terus berjalan bersama-sama dengan kami untuk memberikan kami pengertian demi pengertian, pencerahan demi pencerahan, agar kami semakin kuat
menghadapi proses-proses yang ada di depan kami. Ketika kami memenangkan proses itu, ketika kami melewati proses itu, maka kami menjadi umat Tuhan yang sudah dimurnikan, dan kami adalah umat yang layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, hamba berhenti, tetapi Roh Kudus yang akan menyembuhkan firman Tuhan di hati dan kehidupan semua yang mendengar. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, mari kita diberkati Tuhan bersama-sama, kita katakan amin. Terima kasih kepada Bapak dan Abang yang telah memberikan sharing firman-Nya. Tiba saatnya kita memberikan persembahan kita yang kedua dan ketiga. Yang ketiga kita memberikan untuk pembayaran sewa gedung gereja kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima
beri ya Ibu Bapak ya. Oke, tolong tertatip. Salam Bapak Ibu. Warta Jemaat Minggu 20 Februari 2022. Ibadah FA atau pemilihan akta diadakan pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 jam 19.30 malam. Ibadah FA ini diadakan di gereja kita ini. Kami mengundang jemaat Tuhan dan pelayan Tuhan untuk hadir di ibadah FA kita ini. Selama bulan Februari dan bulan Maret kita mengadakan persembahan 3 kali, di mana persembahan yang ketiga ini untuk dana sewa gedung kita. Demikian waktu jemaat kita minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Mari kita bangkit berdiri. Nah Bapak Ibu, sebelum kita berdoa, kembali kita ingatkan ya, dari 2 tahun ini, masa-masa pandemi, kita lihat bagaimana pertolongan Tuhan atas hidup kita ya, bagaimana cara Tuhan menyelamatkan kita. Terus pertanyaannya, bagaimana kita caranya berterima kasih, bersyukur kepada Tuhan? Caranya adalah kita membangun festival kita, festival pribadi, festival keluarga, ya, dan keseharian kita hidup di dalam kebenaran. Itulah senjata kita hari-hari terakhir ini. Karena ada ayat mengatakan yang berseru di dalam nama Tuhan Yesus diselamatkan. Kita satu, kita berdoa.
Tidak henti-hentinya Tuhan kami mengucapkan syukur kami kepadamu, ya Allah kami yang hidup. Karena hingga sampai detik ini karya atas kehidupan kami begitu nyata Tuhan. Engkau menuntun kami dari satu kepada yang satu. Engkau mengizinkan hal ini terjadi untuk kami dapat mengetahui siapakah Engkau. Siapakah Engkau Tuhan Allah yang kami sembah. Dengan demikian kami tahu bahwa Engkau adalah kasih, bahwa Engkau adalah sumber dari segala-galanya ya Tuhan. Saat ini ya Tuhan kami berdoa bagi para jemaat Tuhan di tempat ini. Mari Tuhan perlindungan-Mu yang sempurna, damai sejahtera sukacita terus Engkau berikan ya Tuhan kepada anak-anak Tuhan yang hadir di tengah-tengah rumah Tuhan ini ya Tuhan. Dan saat ini kami berdoa, Engkau memberkati keluarga demi keluarga, Engkau memberkati usaha demi usaha pekerjaan, apapun yang dilakukan oleh anak-anak-Mu ya Tuhan. Biarlah kiranya ya Tuhan, di dalam proses yang terjadi saat ini, tangan Tuhan terus memegang setiap kami. Ucapan syukur terus naik dari hati, dari keluarga, dari lingkungan ini ya Tuhan. Biarlah nama Tuhan saja ditinggikan, nama Tuhan yang dimuliakan. Bapak terima kasih. Juga kami berdoa ya Tuhan buat para pemimpin hati kami, mulai dari yang ada di pusat, Bapak Pendeta Nino Raharjo, Bapak Pendeta Eka Bambang Yunan, Bapak Pendeta Edi Prayu, dan juga Tuhan kedua hamba-Mu ya Tuhan, Bapak Lase dan juga Bapak Joshua Ginting. Tuhan, Engkau memberkati hamba-hamba-Mu, Engkau memberkati pelayanan mereka, dan juga ya Tuhan Engkau memberkati gembala yang ada di tempat ini ya Tuhan. Gembala Pos PI Victory, Bapak Jonta Sembiring, Bapak Pendeta Jonta Sembiring. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa ya Tuhan, apapun yang menjadi rencana daripada hamba-Mu ini, Tuhan Engkau campur ya Tuhan. Biarlah kiranya apa yang menjadi rencana hamba-Mu ini semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Engkau memberkati pelayanan hamba-Mu ini ya Tuhan, dan apa saja yang dipekerjakannya berhasil ya Bapa. Dan Engkau membawa jiwa-jiwa lebih banyak lagi di pengembalaan hamba-Mu ini ya Tuhan. Engkau memberkati istri dan anak-anak daripada hamba-Mu ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami bersyukur buat para pemimpin kami yang ada di Jakarta, Bapak Presiden dan juga Wakil Presiden, TNI, Polri dan anggota Dewan, pemerintahan pusat dan ada di daerah. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberikan hikmat kebijaksanaan agar mereka dapat memerintah di bangsa ini dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, dan juga kami mengangkat tangan kami memberkati kota kudus Tuhan Yerusalem. Salam Yerusalem, salam Yerusalem. Damai sejahtera sukacita, damai sentosa ada di lingkungan tembok dan puri-puri-Mu. Berkat Yerusalem mengalir kepada pribadi-pribadi yang mencintai kota kudus Tuhan Yerusalem. Dan kami berdoa bahwa persembahan yang sudah dikumpulkan ya Tuhan, Tuhan kami berdoa biarlah kiranya tangan-tangan yang sudah memberikan, Tuhan memberkatinya dengan 30, 40, 60, bahkan 100 kali lipat ganda. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kami berdoa untuk minggu-minggu ke depan, Tuhan kiranya Tuhan berkenan berjalan di dalam rumah tangga kami, Tuhan berjalan di dalam kehidupan pribadi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan tutup buku setiap kami dengan kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Dan sebentar lagi kami akan bisa satu dengan yang lainnya ya Tuhan. Dan Tuhan akan menyimpulkan kami di rumah kami dengan penuh dengan damai sejahtera sukacita.
Namun sebelum kami berpisah, bukakanlah tingkap-tingkap kami untuk memberkati setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Sebelum kami berpisah, kami siap menerima berkat. Mari anak-anak Tuhan buka tangan, arahkan hati wajah kita kepada Tuhan. Sekarang pulanglah dan bawalah anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita.